Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sejahtera kanggo urang sadayana. Kami ti kelompok 2, kelas 10 12, SMA Negeri 5 Kota Jambi. Dina kasampetan ieu kelompok kami badeng ngulas ngeunaan Kerajaan Tarumanegara. Satewacan eta mangga perkenalan heula. Nami abdi Fatihah Andira Dia Zafar. Nami abdi Dwi Margareta. Nami abdi Davina. Nami abdi Farel Ahtar. Nami abdi De Amanda Prina. Selamat menyaksikan. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudraputa dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 hingga 434 Masehi. Dalam masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara atau pusat pemerintahan yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir. Pada tahun 397 Masehi di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Sistem pemerintahan Kerajaan Tarumanegara adalah monarki absolut, yang berarti raja memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan. Raja memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengadili perkara, memungut pajak, mengatur pemerintahan, memimpin perang. Kerajaan ini diperintah oleh 12 raja secara turun-menurun. Kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan pada masa itu, khususnya dalam hal agama, seni, dan arsitektur. Yang pertama adalah agama. Kerajaan Tarumanegara menganut agama Hindu-Wisnu, yaitu keyakinan Hindu yang menjadikan Dewa Wisnu sebagai dewa utama. Beberapa buktinya seperti prasasti Tugu menunjukkan bahwa agama yang dianut Raja Tarumanegara adalah Hindu. Raja Purnawarman menghadiahkan 1000 sapi kepada Brahmana, merupakan bukti keduanya. Lalu prasasti Ciuratun menyamakan kedua kaki Purnawarman dengan kaki Dewa Wisnu. Dan yang terakhir adalah prasasti Jambu menyamakan Raja Purnawarman dengan Indra. Pengaruh kedua dari Kerajaan Tarumanegara adalah seni. Seni ukir dan pahat berkembang pesat pada masa Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua adalah aksara yang digunakan dalam prasasti-prasasti Tarumanegara adalah aksara Pallawa. Dan bahasa yang digunakan dalam prasasti-prasasti Tarumanegara adalah bahasa Sanskerta. Pengaruh ketiganya merupakan pengaruh arsitektur. Gaya arsitektur dan seni rupa di Kerajaan Tarumanegara mengikuti gaya Hindu. Salah satu peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Kompleks Percandian Batujaya di Karawang. Kerajaan Tarumanegara juga menyebabkan pengaruh dalam hal sosial. Seperti yang pertama, kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan pemegang jabatan di pemerintahan. Sementara itu, rakyat biasa dan budak tidak memiliki hak istimewa dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau tertinggi. Yang kedua, kerajaan sangat memperhatikan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam memimpin upacara ritual di dalam Kerajaan Tarumanegara. 3. Kerajaan Tarumanegara juga dikenal dengan kegiatan perdagangan yang sangat aktif pada masa itu.
Pada saat itu, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, dan perak. Yang keempat, meski dapat dikatakan sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, dengan ditemukannya berbagai prasasti seperti prasasti Cereuntun, prasasti kebun kopi, prasasti Muara Cianten, dan lainnya, membuktikan pendidikan dan peradaban kerajaan Tarumanegara sudah berkembang dengan baik. Kerajaan Tarumanegara akhirnya runtuh pada abad ke-7 Masehi, dikarenakan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Setelah itu, kerajaan ini pecah menjadi dua, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Raja ke-12 bernama Linggawarman. Ia memiliki dua orang putri, Dewi Manasi yang menikah dengan Tarusbawa, dan Dapunta yang Srijaya Nasa menikah dengan Suba Kencana. Pada waktu itu, kerajaan jatuh ke tangan Tarusbawa dan nama kerajaan berganti menjadi Kerajaan Sunda. Ieu mangrupikeun bahasan ti kami ngeunaan Kerajaan Tarumanagara. Muga-muga bahasan ieu tiasa mangpaat pikeun sagala hal. Kami, kelompok 2, kelas 10-12, hapunten bade pamit undur diri. Abdi Fatihah Andiradia Zafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang belum selesai juga. Pakai masker berarti. Menyamakan kedua kaki Purnawarman dengan mati. Oke. Woi, benar Devina. Baru keduanya Sabar. Ada menunggu ternyata cari yang baru. Putih. Itu deketin. Kau makan, kau telan itu HP. Nih lagi, Tiga. Karena kekacauan dan penjajahan adalah pasukan